Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kisah mengenai penyertaan Tuhan dan penyelenggaraan ilahi di dalam diri kami. Ketika saya berusia 5 tahun, seringkali saya mengikuti kakak saya yang perempuan untuk menghadiri perayaan Ekaristi di Gereja Katedral di Makassar. Saya lahir di Makassar, namun karena pada waktu itu saya belum dibaptis, tentu saja saya belum dapat menerima komuni. Tetapi ketika melihat orang maju di dalam komuni dan menerima Hosti Kudus, betul-betul saya rindu dan ingin sekali juga menerima tubuh Kristus. Oleh karena itu, seringkali sepulang saya dari gereja, bahkan hampir tiap hari, saya bermain seperti jadi seorang pastor yang memberikan komuni ke tangan saya sendiri dan saya makan. Dan komuninya tentu bukan tubuh Kristus yang di gereja, tetapi buah asam yang bulat bentuknya seperti komuni, tapi warnanya coklat. Pada waktu itu saya selalu mengatakan tubuh Kristus, amin, dan saya mengulangi terus seperti itu dan saya menyantapnya. Paling tidak saya merasa bahwa saya sepertinya sudah menerima tubuh Kristus. Itu pikiran seorang anak kecil. Dan pada waktu di Makassar juga saya bisa mengikuti les agama setiap hari Sabtu. Saya ingat bersama seorang teman naik beca dan kami mengikuti les agama. Saya senang karena saya tahu untuk bisa dibaptis dan menerima komuni, terlebih dahulu saya harus mengikuti pelajaran agama minimal 1 tahun. Pada waktu itu, sebelum dibaptis, saya sudah mengikuti kurang lebih 6 bulan les agama. Papa Mama mengajak kami pindah sekeluarga ke Jakarta. Dan pada waktu itulah saya merasa sedih sekali karena saya belum sempat dibaptis, belum menyelesaikan pelajaran agama, tapi kami harus pindah. Di Jakarta, saya sungguh-sungguh juga mencari tempat untuk bisa les agama dan akhirnya menemukan di Rumah Sakit St. Carolus. Saya ingat setiap hari Sabtu sore pukul 4 ada les agama di gereja, di Rumah Sakit St. Carolus. Seorang suster yang merupakan juga tetangga di rumah kami memperkenalkan tempat les agama di St. Carolus. Tentu saja saya bahagia sekali dan saya senang sekali karena akhirnya bisa mengikuti pelajaran agama lagi dan akan dibaptis pada waktu Natal. Demikian janji dari guru yang memberi kami les agama. Saya ingat setiap kali hari Sabtu saya pergi dulu ke ekstrakurikuler di sekolah saya yang jaraknya kurang lebih 3 kilo dari Rumah Sakit St. Carolus. Itu pukul 2 kami ada ekstrakurikuler nari dan biasanya saya naik bemo untuk ikut ekstrakurikuler. Dan saya ingat sekali pada suatu hari kaki saya itu luka, tapi saya memaksakan diri untuk ikut ekstrakurikuler dan karena setelah itu saya bisa les agama. Dan ketika turun dari bemo, saya ingat bemonya udah jalan, saya lompat keluar dan akhirnya kaki saya yang terluka itu terkena kembali ke aspal dan sangat sakit, tetapi saya sebagai seorang anak kecil sepertinya nggak terlalu mempedulikan rasa sakit itu dan saya mengikuti semua aktivitas yang sudah saya rencanakan pada sore hari itu. Dan seperti biasa setelah mengikuti ekstrakurikuler tari, saya berjalan untuk ke Rumah Sakit St. Carolus. Sebenarnya ada 2 jalan yang bisa saya tempuh untuk sampai ke tempat les agama di Rumah Sakit St. Carolus. Suster yang waktu itu suster Belanda menunjukkan jalan pada saya, kamu bisa lewat biara kami, tetapi setelah itu saya pernah diantar, namun kami harus melewati kamar jenazah dan juga tempat persemayaman. Hal itu membuat saya sangat takut dan akhirnya ketika saya harus berangkat sendiri tanpa ditemani suster, saya tidak berani. Saya pernah mencoba 1 kali dan rasanya begitu menakutkan dan menyeramkan untuk melewati tempat persemayaman di situ dan juga kamar jenazah di St. Carolus. Lalu kemudian saya akhirnya mengambil jalan yang lebih jauh, yaitu melewati Jalan Salemba Raya. Waktu itu saya kelas 4 di sekolah dasar. Dan ketika menyusuri Jalan Salemba Raya, sebenarnya saya juga cemas karena begitu ramai, jalan besar, saya jalan di trotoar dengan orang hilir mudik, banyak sekali orang, dan juga banyak orang duduk di pinggir jalan yang tampangnya juga buat saya itu saat itu menyeramkan.
Dan khususnya saya harus melewati satu rumah yang merupakan rumah tua. Buat saya, gambaran saya itu seperti rumah hantu saja. Dan ketika melewati rumah itu, saya berlari cepat-cepat sekali karena saya begitu takut. Dan akhirnya setelah 8 bulan saya les agama setiap hari Sabtu, saya sebisa mungkin tidak bolos karena saya menyukai. Dan kemudian pada waktu itu papa mama saya harus pindah lagi ke Surabaya. Jadi belum sempat saya dibaptis, akhirnya saya pindah lagi ke Surabaya. Kami pindah ke Surabaya dan di situ akhirnya saya batal lagi dibaptis sampai pada ketika saya masuk di sekolah menengah pertama, saya mencari informasi di mana saya bisa les agama dan ketemulah di Gereja Katedral Surabaya. Disitulah akhirnya saya menyelesaikan les agama selama 5-6 bulan dan kemudian pada waktu Natal saya dibaptis. Pada waktu itu saya merasa bahagia sekali ketika air baptis itu mengenai dahi saya bersyukur sekali karena pada waktu itu saya merasa saya sudah bisa menjadi anggota gereja yang penuh. Dan sejak itu saya mulai aktif terlibat di gereja, menjadi putri sakristi, kemudian saya juga menjadi lektor dan lain-lain tugas di gereja yang saya lakukan dengan sangat senang. Karena memang itulah suatu kerinduan yang begitu kuat di dalam diri saya untuk melayani Tuhan. Sebenarnya pada waktu sekolah dasar saya ingin juga menjadi suster karena saya lihat bahwa suster Belanda yang memperkenalkan saya pada les agama itu orangnya baik sekali dan saya ingin menjadi suster seperti dia. Namun sampai SMP ketika keinginan itu masih kuat, orang tua saya tidak mengizinkan. Dan akhirnya saya tahu bahwa mungkin bukan jalan saya untuk menjadi suster, biarawan-biarawati. Namun kerinduan untuk melayani Tuhan masih begitu kuat mengalir dari dalam diri saya begitu saja, sehingga setiap kali saya masuk ke gereja atau saya berdoa di Gua Maria sejak saya SMP bahkan SMA, setiap kali saya ingat ketika saya mau lulus SMA, setiap kali saya berdoa yang keluar adalah, Tuhan izinkan aku melayani Engkau sebagai apapun terserah Engkau, karena saya juga nggak tahu saya bisa melayani apa, sebagai apa di dalam gereja Katolik. Namun saya ingin sekali dan akhirnya itulah yang saya ungkapkan, Tuhan aku rindu sekali untuk melayanimu, seperti itu. Dan saya bersyukur sekali bahwa jalan Tuhan itu memang ajaib dan saya ketika itu ditawari untuk mengajar les agama sekolah minggu Bina Iman Anak di paroki. Dan saya tentunya menyambut baik kesempatan untuk menjadi guru karena saya memang suka untuk mengajar. Saya ingat ketika saya kecil, kalau saya pulang sekolah TK, saya mengambil cermin yang ada di almari yang nempel di lemari kakak saya, lemari pakaiannya, dan saya menggunakan krayon, saya menulis di situ pelajaran A, B, C, D atau 1+1, dan itu saya lakukan hampir setiap hari, setiap siang. Kemudian sampai SD pun saya masih melakukan itu, mengajar sampai kelas 1. Lalu kemudian juga lanjut ketika saya sudah di Jakarta, di Surabaya, setiap kali pulang sekolah saya mengajak pembantu saya di rumah untuk mendengarkan pelajaran sekolah saya dan saya membeli papan tulis kayu dengan kapur dan saya menulis pelajaran saya untuk mengajarnya kepada pembantu di rumah. Dan itu merupakan suatu kesenangan dan saya bersyukur ketika sekarang saya bisa melayani Tuhan sebagai pengajar. Ini merupakan suatu anugerah buat saya bahwa saya dipercaya oleh gereja, oleh orang lain, oleh teman-teman untuk mengajar dalam spiritualitas, karismatika, dan juga memberikan renungan-renungan. Hal ini sungguh-sungguh menjawab kerinduan saya. Namun tentu saja proses yang saya jalani untuk bisa mengajar, untuk melayani Tuhan itu bukan suatu proses yang mudah buat saya, khususnya ketika saya harus masuk dalam pernikahan, di mana sebenarnya saya itu begitu rindu juga untuk mengambil S2 dan juga bekerja. Namun Tuhan membelokkan kerinduan saya itu untuk melayani Dia.
sudah banyak saya tuliskan di dalam buku saya dan juga di dalam pengajaran-pengajaran saya mengenai kisah tersebut. Bagaimana saya sejak SMP, SMA itu betul-betul berjuang untuk berprestasi, jadi juara umum, juara kelas, ketua OSIS, aktif di OSIS, menjadi seksi sosial, seksi agama, dan seterusnya. Sehingga juga sampai kuliah pun saya menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan, kemudian lulus sebagai mahasiswa teladan, dan seterusnya. Sebenarnya itu semua saya lakukan adalah supaya nanti setelah saya selesai kuliah, saya bisa bekerja menjadi wanita karier yang sukses. Jadi sebenarnya kerinduan saya itu ada dua, yaitu saya ingin melayani Tuhan, namun juga karena di satu sisi saya begitu rindu untuk mendapatkan pengakuan dan berprestasi, saya juga ingin menjadi wanita karier yang sukses. Saya ingat ketika saya kecil, saya selalu menjadi pupuk bawang ketika diajak bermain dengan kakak saya. Saya adalah anak paling kecil dari 5 bersaudara, selisih 10 tahun dengan satu-satunya kakak perempuan di atas saya. Kakak pertama, kedua, dan ketiga adalah pria, dan yang keempat ini perempuan. Inilah yang sering mengajak saya bermain, kakak saya yang keempat. Lalu karena sepupu kami sama-sama usianya itu sebaya dengan kakak saya ini paling kecil. Seringkali kalau diajak bermain, saya melakukan kesalahan tidak dihitung, saya melakukan yang benar juga nggak ada nilainya. Jadi ada nggak ada pun rasanya nggak ada bedanya. Mungkin tanpa sadar saya menjadi begitu haus untuk diakui keberadaan saya, sehingga ketika saya SMP, SMA, saya begitu sungguh-sungguh untuk meraih prestasi agar saya dikenal. Dan saya senang mendapat semua itu, bahwa saya menjadi ketua OSIS, saya juara umum, dan saya dikenal, saya dianggap baik, saya dibutuhkan, saya dilibatkan. Itulah sebenarnya kehausan saya sejak saya kecil. Dan ketika saya sudah menumpuk begitu banyak prestasi, saya menginvestasikan waktu, tenaga untuk les ini, les itu, berbuat baik, dan lain-lain, melayani di gereja juga, dan saya punya banyak orang di Surabaya yang mengenal saya. Ketika memasuki perkawinan, saya harus pindah ke kota yang lebih kecil, dan di situ rasanya saya tidak ada siapa-siapa yang mengenal. Saya seperti sebatang pohon yang dicabut dari akarnya, dari tanah tempat saya hidup, dan saya dipindahkan begitu saja dengan segala prestasi, buah-buah yang orang lain tidak pernah kenal saya di tempat yang baru. Dan suami saya adalah seorang anak yang posesif, dan dia tidak mengizinkan saya juga untuk kerja dan kuliah lagi sebagaimana cita-cita saya. Dan pada waktu itulah kami sering bertengkar. Saya sering kali begitu merasa frustrasi dan merasa hidup saya nggak ada artinya lagi ketika saya tidak boleh kuliah meraih S2, dan ketika saya tidak bisa mengajar, ketika saya tidak bisa bekerja di kantor yang bonafit sehingga saya bisa diakui sebagai seorang wanita karir yang sukses. Namun apa daya, semua itu nggak boleh. Dan saya betul-betul merasa perkawinan itu, suami itu sebagai satu hambatan besar buat saya meraih semua obsesi dan ambisi saya. Sehingga akhirnya ketika sudah melahirkan anak yang pertama, saya kembali lagi minta kepada suami untuk bisa kuliah. Namun tetap saja nggak boleh. Namun mungkin karena saya begitu ngotot, akhirnya suami saya mengizinkan. Dan pada waktu itu saya senang, saya pergi ngambil formulir untuk kuliah S2. Lalu ternyata ketika saya akan memasukkan formulir itu, saya tes, ternyata saya hamil anak kedua. Akhirnya saya pikir daripada saya tertinggal dengan teman-teman yang lain pelajaran, lebih baik saya tunda setelah melahirkan anak saya yang kedua. Karena saya tidak pernah ingin menjadi orang nomor 2 atau ketinggalan dalam pelajaran. Akhirnya pada waktu itu tahun 98 ada kerusuhan, kami pindah ke Malang dari Pasuruan, dan pada waktu itulah, ketika itu sebelumnya saya rencana kuliah di Surabaya ya, dan kemudian saya pindah ke Malang, kami pindah sekeluarga ke Malang, dan setelah melahirkan anak kami yang kedua, 3 bulan sudah
saya rindu lagi untuk bisa kuliah, dan saya mengatakan pada suami, saya pengen kuliah lagi. Dan akhirnya karena saya ngotot, ya suami saya mengizinkan. Dan pada waktu itu seorang imam datang ke rumah, dan dia cerita bahwa dia punya seorang teman, dan temannya itu masih punya anak kecil, dia juga kuliah S2, dan dia frustrasi banget, gak bisa mengatur waktu dan kecapean. Waktu mendengar cerita Romo ini, saya begitu kecil hati. Dan ketika Romo itu pulang, saya masuk kamar dan saya marah banget sama Tuhan. Saya gak mengerti, Tuhan, mengapa sih untuk kuliah aja tuh rasanya hambatannya banyak banget. Kalau bukan dari suami, dari diri saya sendiri, lewat cerita Romo. Dan pada waktu itulah rahmat Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Dan saya waktu itu dalam frustasi berat, saya marah, saya nangis. Dan akhirnya saya buka kitab suci. Di situ saya baca, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Dan pada waktu itulah saya sadar bahwa sebenarnya tujuan hidup saya itu adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Ini benar-benar rahmat Tuhan. Sebelumnya selama 4-5 tahun perkawinan kami tuh, saya bukannya tidak berusaha untuk bisa mensyukuri perkawinan, namun saya tidak bisa. Saya sudah baca buku self-help dan buku-buku lain, namun tetap saja saya merasa begitu gelisah dan merasa hidup saya nggak berguna. Dan akhirnya lewat sabda Tuhan itu, pada hari itu saya baca begitu banyak firman Tuhan, saya bolak-balik dan semuanya itu berbicara untuk saya. Dan pada waktu itu saya benar-benar dibukakan seperti suatu selubung yang menutupi mata batin saya untuk melihat anugerah Tuhan lewat keluarga dalam hidup saya. Itu seperti diangkat, selubung itu diangkat sehingga saya bisa melihat tujuan hidup saya yang sejati, yaitu untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Sejak waktu itulah saya merasakan ada damai. Dan beberapa waktu kemudian, entah beberapa minggu, saya tahu bahwa dekat rumah kami di Malang itu ada sekolah tinggi filsafat teologi, Widya Sasana, di mana para Romo belajar teologi filsafat. Dan saya tanya, ternyata di situ orang awam pun boleh kuliah. Dan saya minta izin pada suami, ternyata suami mengizinkan. Saya bersyukur sekali bahwa ketika saya sudah menemukan kehendak Tuhan, suami pun mengizinkan. Saya bersyukur bahwa sejak tahun 98 itu sampai dengan sekarang ini, saya sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menuntun saya untuk melayani Dia. Pada waktu itu saya juga belum tahu untuk apa saya kuliah. Saya nggak tahu apakah seorang awam itu boleh mengajar, boleh membawakan renungan. Saya nggak mengerti. Namun akhirnya dengan kuliah, saya pun dipersiapkan untuk suatu tugas yang saya sebelumnya tidak pernah bayangkan. Dalam video yang berikutnya kita lanjutkan.